Kami mempercayai bahwa Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam setiap kami. Engkau berjanji, Engkau akan tuntaskan, Engkau akan menyelesaikan apa yang Engkau mulai. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau kami akan sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu, biar kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk buka hati kami, untuk firman Tuhan boleh berbicara dengan jelas buat setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, terutama para ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Buat wajah-wajah baru, perkenalkan nama saya Benny Kusno. Saya mengembalakan di tempat ini, jadi tempat ini tidak asing buat saya. Ya, dan hari ini saya dapat kesempatan untuk kembali berbagi kepada PD Victory yang ada di Surabaya. Saya memberikan judul khotbah saya hari ini, Is it worth it? Apakah harganya cocok? Layak nggak harganya? Ya. Saya akan memulai dengan sesuatu yang sederhana. Bu Ibu, saya ini bawa HP saya udah lama ya. iPhone ya. Kalau saya katakan kepada yang hadir hari ini, ada nggak yang mau beli HP saya harganya 50 juta? Ada nggak? Nggak mau, benar. Kalau ya langsung jawabannya, nggak mau gitu loh. Padahal saya belum beritahu kalau di casingnya ada berlian 5 karat. Enggak ada ibu-ibu, enggak ada ya. Nah, tapi kalau saya katakan ibu-ibu, HP ini pemiliknya sebelum saya pakai itu Taylor Swift. Ada yang tahu Taylor Swift? Siapa? Oh ya. Pak mau beli 50 juta kalau bekasnya Taylor Swift? Oh mau ya. Kalau bekasnya Benny Kusno 10 juta nggak mau, bener nggak? Tapi kalau bekasnya Taylor Swift, tiba-tiba harganya barang yang sama. Harganya tiba-tiba naik. Bahkan ada yang mau beli 100 juta mungkin. Kalau dilelang di Indonesia bahkan mungkin ada yang mau beli 500 juta. Gitu ya. Jadi 500 juta nggak mau, oke. Bu, ada yang mau beli karena dijual 1M nanti sama dia gitu loh. Karena ada yang mau beli 1M. Jadi yang saya ingin katakan, apakah layak harganya itu relatif. Buat siapa? Ya. Dan apa maknanya buat dia? Ya. Jadi demikian juga harga pada waktu kita melihat kepada kekristenan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, siapa yang di sini suka lukisan? Angkat tangan. Siapa yang di sini suka berlian? Angkat tangan. Oh, lain. Saya salah pertanyaannya. Jadi mungkin contoh ini enggak terlalu banyak ditangkap oleh ibu-ibu. Jadi saya salah audiensnya. Jadi ilustrasinya agak-agak enggak nyerempet. Tapi saya berusaha pakai ini. Lukisan ini namanya kurang menarik. Lukisan dikasih nama 17A, 17A. Kayak nomor rumah di perumahan. Oh ini ada nomor 17, ini 17A gitu ya. Nah lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis Amerika namanya Jackson Pollock ya. Dilukis sekitar tahun 50 gitu ya. Zamannya setelah Perang Dunia Kedua. Nah lukisan ini di tahun 2015 dijual oleh orang kaya kepada orang yang lebih kaya. Kira-kira gitu ya. Harganya 200 juta. Bukan rupiah, 200 juta dolar. Kira-kira 3,2 T. Pokoknya nolnya banyak deh Bu. Ya, pokoknya nolnya banyak. Dan karena saya enggak punya uang segitu, saya enggak tahu nolnya berapa. Ya. Siapa yang mengatakan, wah ya kemahalan 3,2 T. Siapa yang ngerasa itu kemahalan? Kalau dipotong 50% deh. 1,6 T.
Tetap mahal. Kalau itu bukan dolar ibu-ibu, rupiah aja deh. 200 juta rupiah. Kalau saya beli, saya jual lagi. Ya, sama yang ngerti ya. Karena saya enggak ngerti ibu-ibu. Ya, kalau saya dikasih lukisan ini di rumah, saya enggak ngerti. Pertanyaan saya, lu ini ngadep kemana tuh ini harusnya? Ya, gini, enggak ngerti. Sampai saya lihat tanda tangan pelukisnya, oh tahu saya. Ya harusnya ngadep mana, oke. Tapi buat yang beli, ya kabar-kabar katanya, ada yang nawar sekarang 2015 dia beli 200 juta US dollar, sekarang ada yang nawar 500 juta US dollar. Jadi artinya gini, yang 200 juta ini mungkin menurut ibu-ibu ini gila ini, tapi ada yang lebih gila dari itu. Iya toh? Jadi artinya ini mahal atau tidak mahal itu relatif ibu-ibu. Tergantung siapa, tergantung pembelinya. Ya. Dan juga tergantung siapa yang jual. Kalau saya yang punya lukisan ini, untung-untung kalau laku 200 juta rupiah. Benar gak? Tapi karena yang punya ini dianggap orang yang sangat mengerti seni. Dan yang beli, ya juga orang yang kaya. Yang punya ini namanya David Gavin. Kalau ibu-ibu nonton film by Pixar. Ya, nah itu yang punya itu. Ya, ini partnernya Steven Spielberg. Bukan hamba Tuhan, itu bukan hamba Tuhan. Belum. Ya. Jadi orang kaya ngerti seni, jualan sama orang yang lebih kaya dari dia. Dihargai mahal, ibu. Poinnya apa? Hari ini kok kita bahas lukisan, bahas handphone. Yuk kita bahas firman Tuhan. Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk lihat di dalam Markus pasal 14 ada cerita yang Tuhan Yesus katakan cerita ini dimanapun Injil diberitakan, ini harus diceritakan. Berarti cerita ini penting. Itu sebabnya hari ini saya ingin ceritakan firman ini untuk setiap kita. Dikatakan begini, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Yang pertama, ibu-ibu, latar belakangnya adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ini adalah perjalanan mereka yang terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan ke Yerusalem. Nah biasanya kalau Tuhan Yesus ke Yerusalem, nginepnya enggak di Yerusalem. Ada satu kota kecil atau lebih cocoknya desa namanya Betania. Dekat dengan Yerusalem. Ya, jadi Tuhan Yesus enggak masuk Agoda, booking enggak. Ya, jadi ada teman baik. Teman baiknya itu namanya Lazarus, Maria, dan Marta. Ya. Ada yang namanya Lazarus? Enggak ada. Maria ada di sini? Enggak ada juga. Jarang loh persekutuan enggak ada nama Maria. Marta ada, Marta? Oh enggak ada. Oke. Enggak apa-apa. Enggak ada hubungannya dengan keselamatan kok. Cuman saya hanya pikir biasanya ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Enggak ada. Oke. Ya, jadi mereka ini teman baiknya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus biasanya kalau datang ke Yerusalem nginepnya di rumah mereka. Kira-kira gitu. Malam itu Tuhan Yesus diundang makan. Yang undang namanya Simon si kusta. Kenapa disebut Simon si kusta? Karena dulu dia pernah kena sakit kusta. Kalau dia masih sakit kusta, dia nggak bisa ngundang Yesus dan murid-muridnya. Jadi artinya dulu dia pernah sakit kusta, terus sembuh. Kemungkinan yang terbesar adalah yang nyembuhkan Yesus. Itu sebabnya dia buat jamuan makan malam untuk Yesus dan ngundang Yesus. Kalau di Yohanes 12 kelihatan, ngundang Yesus dan murid-muridnya. Muridnya Yesus kan 12. Terus kemudian di sana juga ada Lazarus, Maria, Marta. Ya, jadi rumahnya ini pasti cukup besar. Ya, jadi si Simon si kusta ini mau mengundang Yesus karena mau terima kasih sama Yesus. Kita perlu tahu, zaman itu orang kusta itu
diasingkan. Mereka ini jubahnya jubah khusus yang warnanya mencolok sehingga orang tahu kalau dia kusta. Dan kalau ada orang yang sampai tidak kelihatan, tidak aware kalau ada orang kusta, maka orang kusta ini wajib pada waktu didekati sama orang lain, dia harus berseru najis, najis. Dengan kata lain, hei kalau kamu kesentuh aku, kamu jadi najis. Bayangkan Bu. Jadi sudah nggak mungkin bisa ketemu kalau si Simon ini orang laki, berarti kalau dia sudah berkeluarga nggak bisa ketemu istri sama anak-anaknya. Harus keluar dari rumah. Harus tinggal di tempat bersama dengan orang kusta yang lain. Najis kumpul sama yang najis. Kira-kira seperti itu. Nah, ceritanya nggak tahu gimana apakah dia bagian daripada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Alkitab tidak mencatat. Yang jelas Simon si kusta ini dulunya kusta, sekarang sembuh. Nah dia ngundang Yesus makan. Nah zaman dulu orang duduk makannya kayak begini, ya, bukan di meja makan kayak lukisannya Leonardo da Vinci, enggak seperti itu. Itu orang Eropa yang makan kayak gitu. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Israel, bahkan sampai ini rumahnya orang Yahudi ortodoks, makannya kayak gini, lebih cocok sama orang Indonesia. Kita makannya makan lesehan, ya. Itu gaya makannya orang Yahudi, ya. Jadi pada waktu mereka sedang makan, datang seorang perempuan. Kalau kita baca di Injil Yohanes, cerita yang sama ditulis namanya Maria. Yaitu tadi, Maria, Marta, dan Lazarus. Ya, membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Minyak narwastu itu bukan produk Israel, bukan produk tanah Palestina. Itu produk impor. Produk itu ditemukan di pegunungan Himalaya, Nepal, daerah Nepal, India Utara. Zaman itu susah. Ya, sampai sekarang masih mahal. Tapi zaman itu jauh lebih mahal. Karena untuk mendatangkan minyak narwastu itu enggak gampang. Hanya orang-orang tertentu yang punya. Dan Alkitab tidak mengatakan kok bisa Maria punya, tapi Maria punya. Dan itu bisa diperdagangkan. Kayak lukisan tadi, ya, harganya naik terus. Jadi ini barang sangat berharga. Dikatakan setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, dihabisin. Kalau di Injil Yohanes dikatakan Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya. Mari kita lanjutkan membaca. Ada orang yang menjadi gusar, marah. Dan orang itu, kalau di Yohanes kita tahu namanya, Yudas Iskariot. Dia marah. Dan berkata seorang kepada yang lain. Jadi dia bukan marah dalam hati, ngomong dia marahnya. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Pemborosan. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Siapa mereka ini? Yudas dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Awalnya Yudas. Akhirnya Yudas ini saking marahnya yang lain terpengaruh. Yang lain mengatakan, iya ini boros banget. Ini buang-buang duit. Nah Yudas rupanya diantara semua yang paling tahu harga. Gak tahu, mungkin sering beli parfum kali, gak tahu. Tapi dia tahu harganya lebih dari 300 dinar. Nah, dari perumpamaan Tuhan Yesus kita tahu bahwa zaman itu 1 dinar itu sehari kerja. 300 lebih ini berarti setahun kerja. Karena kan ada hari Sabat, mereka enggak kerja. Jadi setahun kerja. Kalau di Surabaya ini UMR-nya 5 jutaan ya minim-minim 60 juta. Kalau di Surabaya, ya saya nggak tahu. Di sana UMR berapa, 1 dinar itu kira-kira kalau dikonversi rupiah berapa. Oke? Tapi poinnya adalah
buat Yudas kemahalan. Ini tidak bijaksana ini. Dan dia kasih gambaran yang lebih bijaksana. Kalau ini dikasihkan ke orang miskin, berapa banyak orang miskin yang bisa makan? Berapa lama mereka dikasih makan? Dan setelah mendengar penjelasan Yudas, yang lain ngikut. Oh iya nih, perempuan ini tidak bijaksana. Kira-kira seperti itu. Nah kalau kita kembali membaca di kitab Yohanes, dijelaskan. Padahal Yudas ini tidak care sama orang miskin. Tapi karena dia biasa curi uang persembahan. Jadi dia pikir kalau ini dijual masuk ke kas pelayanan Yesus. Paling tidak dia bisa dapat sebagian. Kira-kira begitu. Dan dia marah. Ya kira-kira itu ceritanya. Yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah apa yang Yesus katakan. Yesus katakan begini. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa Maria ini tanpa dia sadar. Roh Kudus gerakkan dia untuk minyakin Yesus untuk penguburannya. Karena gak ada kesempatan Tuhan Yesus untuk diminyaki. Karena waktu setelah penyalipan dan sampai dia masuk ke dalam kubur itu begitu singkat. Pertanyaannya kembali, is it worth it? Apakah layak pengorbanan seperti itu? Saudara, kita melihat ada Simon si kusta. Dia disembuhkan oleh Yesus. Dia dulu punya sakit kusta, dia undang Yesus makan ke rumahnya. Lumayan, dipesankan dari restoran terbaik di Betania. Kok saya tahu? Kira-kira. Lumayan. Ngundang orang banyak buat pesta buat Yesus. Ada satu perempuan yang kelihatannya tidak berhikmat. Simpanan keluarga dihabiskan untuk Yesus. Dan rata-rata orang yang tidak bisa melihat hatinya mengatakan itu pemborosan. Pertanyaan saya untuk setiap kita. Apakah sejak kita mengenal Tuhan Yesus, ada tindakan kita, ada kasih kita kepada Tuhan, yang orang lain nilai, orang lain tidak bisa mengerti dan mengatakan, ngapain ikut Tuhan kayak begitu? Kok kamu habis-habisan sih untuk Tuhan? Karena wanita itu mengalami seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hey, jangan halangi kemurahan hatinya. Jangan halangi dia. Dan selanjutnya, saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saudara, apa yang dapat kita lakukan buat Tuhan? Dan apa yang kita lakukan bukan untuk supaya kita diselamatkan. Karena keselamatan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita lakukan justru karena kita merasa bersyukur untuk apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dikatakan tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Perhatikan ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, termasuk di Surabaya ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat akan dia. Pertanyaannya untuk kita. Kita mungkin gak punya narwastu, spikenard. Sekarang ada, kecil-kecil gini ya. Essential oil. Oke. Itu pun mahal segini. Ya, bagi ibu-ibu yang suka essential oil, saya tahu ibu-ibu lebih suka berlian dari essential oil. Tapi itu mahal, Ibu. Zaman itu lebih mahal lagi. Tapi apa yang paling berharga? Ada orang yang mengatakan gini, uang saya kasih tapi waktu saya aduh sibuk. Ada di antara kita mengatakan, Pak saya ini enggak punya banyak uang.
Setiap kita punya sesuatu yang sama yang 86.400 setiap hari, namanya waktu. 86.400 detik setiap hari, kalau tidak percaya di kalkulator, tapi nanti. Setiap kita punya sesuatu yang berharga. Pertanyaannya adalah, seberapa berharga Yesus buat saudara? Saya ingin lanjutkan cerita ini. Lalu pergilah Yudas Iskariot. Oh, kita sudah tahu kalau Yudas Iskariot kira-kira arahnya kemana. Seorang dari ke-12 murid itu. Saya yakin kita semua di dalam ruangan ini mengatakan, oh saya tidak jadi seperti Yudas. Pasti. Masa saya mengkhianati Tuhan saya? Pasti tidak. Yuk kita baca sama-sama. Yudas ini datang ya kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi dia jual gurunya. Dia mau mengambil manfaat dari kehidupan Yesus. Berapa sih harga Yudas jual gurunya ini? Di Matius 26 ayat 15 ada harganya. Dikatakan ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ini kata Yudas. Harganya berapa? Kepalanya Yesus ini harganya berapa? Kemudian mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Besar apa kecil? Bapak Ibu 30 uang perak. Untuk gambarannya, saya ingin tunjukkan kepada kita semua, apa bisa beli apa 30 uang perak ini. Di Keluaran dikatakan begini. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Jadi kalau ada lembu, ya, terus lembunya ini kurang didisiplin, terus ngawur, nyeruduk orang, orangnya sampai mati dan orang itu budak. Ganti ruginya adalah 30 shikal perak. Jadi Yudas jual gurunya seharga budak. Kita bilang begini, tidak mungkin saya akan jual juga Yesus 30. Saya ingin beritahukan kepada ibu-ibu perbandingannya. Ada 3 perbandingan ibu-ibu. Yang pertama Simon si Kusta. Simon si Kusta ini terima kasih sama Yesus. Diundang makan. Maria terima kasih sama Yesus. Yang terbaik yang dia punya, dia berikan. Yudas berpikir, saya kalau ikut Yesus dapat apa? Kalau saya tidak bisa dapat dari uang persembahan, ya saya dapat dengan jualan Yesus. Ada sebagian dari kita punya sikap seperti yang dilakukan Simon si Kusta. Ya saya terima kasih dong. Dia juru selamat. Ada sebagian, ini tidak ada di PD Victory, tidak ada. Bukan ibu-ibu ya, bukan ya. Bapak-bapak yang ada di sini juga bukan ya. Yang mengatakan begini, saya ikut Yesus dapat apa? Loh kalau saya ikut Yesus, terus kemudian keluargaku jadi pulih, ya enggak apa-apa ikut Yesus. Kalau saya ikut Yesus, toko saya diberkati, ya oke lah ikut Yesus. Ya enggak? Kalau saya ikut Yesus, terus kemudian anak saya dapat yang dulunya enggak pintar sekolahnya, dapat ranking 1, ya oke ikut Yesus. Tapi kalau enggak dapat apa-apa, ya enggak mau saya ikut Yesus. Ngapain? Saya tadi katakan disclaimer dulu ya, yang model itu enggak ada di ruangan ini, enggak ada. Itu
Itu mungkin temen ada yang kayak begitu. Ibu-ibu enggak ada. Tapi ada satu bagian orang. Pada waktu orang lihat, orang bilang begini, bodoh banget dia ya. Ikut Yesus kok habis-habisan. Gak hitung-hitungan waktu, gak hitung-hitungan duit. Bodoh. Kira-kira kita yang mana? Bapak Ibu. Apakah kita seperti Simon si Kusta? Ataukah kita ini seperti Maria yang lakukan yang terbaik untuk Yesus? Atau bahkan kita berpikir, Tuhan, aku ini ikut kamu, aku dapat apa? Dan mungkin, karena pada waktu kita pertama kali ikut Yesus, berita yang kita dengar, enak lu ikut Yesus. Rumah dari kontrak, ikut Yesus punya rumah. Dulunya naik motor butut, sekarang punya mobil 3. Dulunya punya istri 1, oh enggak boleh itu. Tetap 1. Ya. Tapi kita ikut Yesus untuk dapat sesuatu. Pada waktu kita enggak dapat sesuatu, Yudas ini merasa gini loh, aku ikut Yesus 3,5 tahun ini. Karirku ini loh, ku korbankan, dapat apa? Dan akhirnya Yudas merasa, kita ini enggak kemana-mana ikut Yesus. Dijual sekali, paling enggak dapat duit. Kembali kan enggak ada yang berpikir seperti itu di tempat ini kan. Tapi kembali Bapak Ibu, saya ingin membawa ini kepada kehidupan kita hari ini. Saya memberikan ilustrasi. Kalau setelah ibadah ini, ada orang yang saya tidak kenal, datang kepada saya dan mengatakan, Pak, pingin ngajak Bapak makan siang, Pak. Oke. Terus kita makan. Setelah makan siang, ditraktir. Enak makan siangnya. Saya nggak pernah ketemu saudara. Ya. Setelah itu, berapa puluh tahun kemudian kita ketemu lagi. Terus kemudian yang traktir saya ini bilang gini, Pak, ingat saya nggak? Kalau ingatan saya baik, saya akan mengatakan, oh ingat. Ya, pangsit mie kan, enak itu pangsit mie-nya. Tapi kalau ingatan saya nggak terlalu baik, kemungkinan saya lupa. Setuju Ibu? Bukan karena pangsit mie-nya kurang enak, bukan itu. Tapi kita tangkap ya. Tapi kalau saya ini situasinya berubah. Saya berada di bank. Muka saya pucat. Ada ibu-ibu yang saya enggak kenal bilang begini, Pak ingat PD Victory? Saya bilang, oh iya saya ingat PD Victory. Enggak, saya hadir. Oh iya, Bapak kelihatan pucat deh. Terus kemudian somehow dia ini nangkep ini, oh ini Pak Beni ini kesulitan keuangan. Ini contoh, oke. Terus dia bilang begini, Pak saya ini pengen bantu, kalau Bapak ada masalah saya pengen bantu. Saya kan gak enak. Terus dia tanya sama account officer-nya, ada masalah ya? Terus akhirnya dia tahu saya punya masalah. Berapa Pak outstanding-nya? Saya bilang, Bu gak usah, ini biar kita selesaikan. Oh enggak apa-apa, saya ini lagi diberkati Pak. Ya, dia menyebutkan jumlah yang besar saudara. Terus kemudian dia bilang sama account officer-nya, outstanding-nya Pak Beni saya tutup deh. Ini enggak kenal loh saudara. Terus kemudian dia bilang gini, loh kalau outstanding-nya ditutup, Bapak kan masih kekurangan keuangan toh. Tak tambahin Pak, saya bukakan cek 500 juta. Kasihin saya. Terus habis gitu dia bilang gini, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Nggak pernah ketemu sudah. Puluhan tahun kemudian saya ketemu. Saya ingat yang mana? Kalau dia datang lagi dan mengatakan, Pak ingat saya. Kalaupun karena usia udah nggak terlalu ingat, yang itu saya ingat saudara. Sudah nangkep?
Pertanyaannya buat kita, berapa besar harga Yesus buat kita? Pangsit mie kah? Atau hidupmu? Kalau orang yang tadi, yang kedua tadi, tiba-tiba datang ke kota Surabaya dan dia bilang begini, Pak, by the way Bapak tahu nggak ya, kalau saya ini kan orang Jakarta Pak. Nah, dia cuma datang ke PD Victoria, hanya ikut sekali gitu ya. Saya ini perlu ke Malang Pak. Bisa rekomendasi, transportasi apa yang paling aman saya bisa ke Malang. The least that I can do adalah Pak anterin. Terlalu besar nggak nganterin ibu ini ke Malang? Enggak untuk apa yang dia lakukan buat saya. Terlalu besar nggak? Kalau kita memberikan yang terbaik untuk Yesus. Kalau dia cuman guru yang baik mungkin yes. Tapi kalau dia korbankan hidupnya buat saudara. Gak terlalu besar saudara. Saudara, kekristenan bukan saya beri besar supaya saya dapat besar. Itu namanya investasi saudara. Kadang kita mendengar tabur 30, 60, 100 kali ganda. Ya itu ada ayatnya saudara. But that's not the motivation why you give. Itu bukan motivasi kenapa saudara berikan untuk Tuhan. Tetapi pada waktu kita tahu betapa besar apa yang dia sudah lakukan buat kita. Kita jadi seperti Maria. Tidak hitung-hitungan saudara. Dan buat orang yang tidak mengenal apa yang saudara kenal. Mereka bisa katakan ini pemborosan. Ngapain gitu-gituan amat. Tapi buat saudara yang tangkap arti Yesus buat saudara. Maka saudara katakan, tidak ada yang bisa saya lakukan yang cukup untuk membalas apa yang dia sudah lakukan. Pertanyaan saya hari ini buat setiap kita. Untuk saudara, seberapa berharganya Yesus? Saya tahu sebagai orang Kristen, jawaban kita standar saudara. Oh dia yang paling berharga. Saya tahu. Tapi kalau kita mau jujur, apakah sungguh-sungguh dia yang paling berharga? Apakah engkau rela kehilangan yang lain untuk tetap mengikut dia? Apakah dia lebih berharga dari bisnismu? Apakah dia lebih berharga dari waktumu? Apakah dia lebih berharga dari keluargamu? Apakah dia lebih berharga dari segalanya? Kita nyanyi di sini, kaulah segalanya buat aku. Is it true? Adakah Tuhan, aku perlu engkau untuk apa yang berharga dalam hidupku. Tolong aku Tuhan untuk bisnisku. Gak ada yang salah dengan itu saudara. Tolong aku Tuhan untuk apa yang aku anggap berharga. Tapi pada waktu Tuhan, di dalam waktu tertentu, menjadi senyap. Dia tidak lakukan what you expected him to do. Dia tidak lakukan seperti apa yang saudara harapkan. Dia lakukan. Respon saudara apa? Pada waktu Yudas melihat, ternyata ikut Yesus tidak seperti yang aku harapkan. Paling tidak sebelum check out, aku nge-cashin dulu apa yang aku bisa dapat. Dijual Yesusnya. Biar ini menjadi perenungan setiap kita. Biar kita mengatakan di hadapan Tuhan, sambil boleh worship team boleh maju ke depan. Di mana hati saya saat ini? Apakah saya seperti Simon, si kusta? Makasih Tuhan. Aku traktir engkau makan. Maria mengatakan semua yang terbaik yang aku miliki. Aku berikan bukan karena kepaksa. Tapi aku berikan karena engkau yang terbaik. Atau
Ada waktu di mana kita berpikir, ngapain ikut Tuhan? Datang ibadah, berikan waktu, toh hidupku gak lebih baik. Keuanganku ya tetap seret. Aku bisa dapat apa jadi orang Kristen? Kita mau yang jadi seperti yang mana? Dengan anugerah Tuhan, mari kita datang bersama-sama. Tuhan, aku mau jadi kayak Maria. Ada amin, jemaat Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri, boleh kita menyembah Tuhan bersama, silakan. Worship leader boleh memimpin kita untuk menyembah, karena dia layak untuk dapat yang terbaik. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Firman Tuhan mengatakan, kalau Dia tidak menyayangkan anaknya untuk mati buat saudara dan saya, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala perkara bersama-sama dengan Dia? Bapa bisa berikan kepada saudara harta. Dia bisa berikan banyak hal. Tapi Dia berikan yang terbaik, nyawa anaknya. Karena masalah kita bukan masalah kekurangan uang. Masalah terbesar kita bukan karena kita sakit dan belum sembuh. Masalah terbesar manusia adalah dia kehilangan kesempatan untuk bersama-sama dengan penciptanya. Dan untuk masalah yang terbesar itu Yesus perlu mati buat saudara dan saya. Dan untuk itu, harta yang terbesar yang sorga punya, bukan bintang di langit saudara. Bukan 200 juta dolar harga painting yang mahal, tapi anaknya sendiri diberikannya untuk saudara dan saya. Tapi kadang kita nggak lihat betapa besar apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang kita lihat, Tuhan, masalahku belum selesai. Tuhan, aku udah ikut kamu, kenapa kok ini masih tetap seperti ini? Saudara, saya nggak tahu semua jawabannya karena saya bukan Tuhan. Tapi Tuhan sudah buktikan Dia beri yang terbaik buat saudara dan saya. Dan Dia tidak tahan yang baik dari hidupmu. Tuhan tidak ngutang sama kita. Kita ngutang sama Tuhan. Dan Maria nangkep itu. Kalaupun botol pualam yang mahal dia buka 300 dinar, dia harus curahkan. Bahkan saya percaya Maria gak berpikir seperti itu. Yudas yang pikir seperti itu. Buat Maria pada waktu dia tuangkan itu dengan sukacita, karena dia mengatakan, Tuhan, kalaupun ini masih gak cukup, Engkau sudah berikan semuanya buat saya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dimanapun Injil diberitakan, cerita ini perlu disebut untuk mengingat akan Dia. Yesus ingat hatimu. Yesus ingat kasihmu. Lebih dari kehebatanmu. Lebih dari prestasimu. Apa prestasi Maria? Orang mengatakan cuman buka pualam. Tapi Yesus sangat diberkati. Dimanapun Injil diberitakan,
cerita ini jangan lupa disebutkan. Biar sungguh-sungguh sikap hati seperti Maria ini terimpartasi pada siang hari ini untuk setiap kita yang hadir. Sambil kita kembali menyembah Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk meteraikan firman ini dalam hati setiap saudara. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta